Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Arisma dengan NIM 1901691 akan menjelaskan materi perkuliahan pengantar sosiolinguistik dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15. Untuk itu, saya akan menampilkan sebuah PowerPoint yang mencakup materi dari pertemuan 1 sampai dengan 15 tersebut. Baik, langsung saja. Pada pertemuan pertama, kita membahas konsep linguistik dan sosiolinguistik. Pada materi ini terdapat 3 subbagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hakikat linguistik, yang kedua sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner, dan yang terakhir sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Pertama kita membahas mengenai hakikat linguistik. Linguistik adalah sebuah ilmu yang objek kajiannya adalah bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin, lingua, yang berarti bahasa. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut linguis. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general linguistic, karena tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja. Berikutnya yang kedua yaitu sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah ilmu interdisipliner yang mengkaji masalah bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu dalam masyarakat dalam situasi yang bervariasi. Dalam sosiolinguistik, antara lain, dibicarakan pemakai dan pemakaian bahasa, tempat pemakaian bahasa, tata tingkat bahasa, berbagai akibat adanya kontak dua bahasa atau lebih, dan ragam bahasa, serta waktu pemakaian ragam bahasa itu. Sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner di sini maksudnya adalah ilmu sosiolinguistik terbagi dari 2 macam ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Ilmu sosiolinguistik ini mengkaji bagaimana penggunaan bahasa itu digunakan dalam suatu masyarakat. Selanjutnya materi yang ketiga mengenai sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik dapat dikatakan sebagai linguistik terapan. Hal ini dikarenakan kajian sosiolinguistik tidak hanya dari struktur intern saja, melainkan telaah dari struktur ekstern. Salah satu di antaranya digunakan sebagai landasan pengembangan praktis pengajaran bahasa. Jadi, maksud dari sosiolinguistik sebagai linguistik terapan di sini adalah bagaimana ilmu sosiolinguistik tersebut dapat diterapkan dalam pengajaran bahasa, khususnya pengajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita bahas materi pada pertemuan kedua, yaitu mengenai hubungan antara bahasa dan masyarakat. Adapun subbagian dari materi pertemuan kedua ini yaitu terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Yang kedua, pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Yang ketiga, hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Dan yang terakhir, sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Kita akan membahas bagian pertama terlebih dahulu, mengenai bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Dalam kajian linguistik, kita sama-sama telah mengetahui bahwa bahasa dijadikan sebagai objek kajian dari ilmu tersebut. Di dalam kehidupan masyarakat, fungsi bahasa secara tradisional dapat dikatakan sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Akan tetapi, fungsi bahasa tidak hanya semata-mata sebagai alat pokok pikiran. Selanjutnya, menurut Suwito, dalam bukunya tahun 1983, halaman 5, sosiolinguistik memandang bahwa pertama-tama sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi, serta merupakan bagian dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa bahasa dalam kajian linguistik dijadikan sebagai objek kajiannya, sedangkan dalam bahasa dalam ilmu sosiolinguistik merupakan suatu alat yang digunakan oleh masyarakat dalam berkomunikasi. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengenai pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Sosiolinguistik terdiri dari 2 kata, yaitu sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang efektif dan ilmiah
mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Jadi, masyarakat dalam kajian sosiolinguistik artinya sebagai tempat terjadinya bahasa atau pelaku terjadinya bahasa itu sendiri. Selanjutnya materi ketiga yaitu hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang bekerja sama satu sama lain. Kerjasama antar individu tersebut tentunya dapat terjalin dengan baik karena adanya suatu bahasa. Masyarakat bahasa itu terbentuk karena adanya saling pengertian, terutama karena adanya kesamaan dalam kode-kode linguistik, yaitu bunyi, sintaksis, dan semantik. Dengan demikian, dalam pengertian masyarakat telah terkandung makna interaksi melalui komunikasi, yaitu dengan bahasa. Jadi, hubungan antara bahasa dengan masyarakat itu sangat erat, di mana bahasa dijadikan sebagai alat dalam berkomunikasi untuk interaksi dengan masyarakat lainnya. Selanjutnya, bagian yang terakhir yaitu sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Sosiolinguistik adalah studi tentang karakteristik bahasa, karakteristik fungsi-fungsi bahasa, dan karakteristik pemakai bahasa terus-menerus berinteraksi satu sama lain dan mengalami perubahan di dalam masyarakat tuturnya. Sosiologi bahasa membidangi faktor-faktor sosial dalam skala besar yang saling bertimbal balik dengan bahasa dan dialek-dialek. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian-perincian dalam penggunaan yang sebenarnya. Lanjut kita membahas mengenai materi pertemuan ketiga, yaitu kontak bahasa dan diklosia. Di sini terdapat 4 subbagian yang mencakup kontak bahasa dan diklosia. Yang pertama terdapat pengertian kontak bahasa, yang kedua kontak bahasa dan kebudayaan, yang ketiga kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan pengembangan identitas budaya, dan yang terakhir kontak bahasa dan diklosia. Kita akan membahas pengertian dari kontak bahasa terlebih dahulu. Kontak bahasa atau sentuh bahasa adalah saling pengaruh antara dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa karena penutur sebagai bahasa tersebut sering berinteraksi. Kontak bahasa muncul pada beragam fenomena, termasuk konvergensi bahasa, perubahan bahasa, peminjaman, dan releksifikasi. Selanjutnya yaitu kontak bahasa dan kebudayaan. Kontak bahasa dapat juga terjadi melalui proses hubungan budaya yang panjang. Dua kelompok yang berbeda, bahasanya hidup berdampingan dan berinteraksi secara teratur tanpa kesulitan yang berarti. Dengan adanya perbedaan kedua budaya tersebut, maka dapat juga terjadi kontak bahasa. Yang ketiga, kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan pengembangan identitas budaya. Peristiwa kontak bahasa oleh kelompok tutur yang berbeda tanpa disadari juga akan diiringi dengan kontak budaya. Bahasa dapat digunakan sebagai identitas suatu masyarakat atau budaya. Seperti yang telah saya katakan tadi, jika terjadi kontak bahasa, maka juga akan terjadinya kontak budaya. Karena terdapat percampuran budaya oleh dua masyarakat atau lebih. Yang terakhir, kontak bahasa dan diklosia. Wardauk mengatakan bahwa diklosia adalah situasi pemakaian bahasa yang stabil karena setiap bahasa diberi keleluasaan untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya sesuai proporsional. Baik, itu saja materi pertemuan ketiga. Selanjutnya, kita membahas mengenai kedwibahasaan. Pada bagian ini, terdapat 5 subbagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hakikat kedwibahasaan. Yang kedua, keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Yang ketiga, tingkat kedwibahasaan. Yang keempat, pengukuran kedwibahasaan. Dan yang terakhir, efek dari kedwibahasaan. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu hakikat kedwibahasaan. Kedwibahasaan atau yang biasa disebut sebagai bilingualisme adalah kemampuan berbicara dua bahasa dengan baik. Kedwibahasaan adalah perihal pemakaian dua bahasa seperti bahasa daerah dan bahasa nasional dalam berkomunikasi untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu informasi tertentu. Setiap masyarakat yang di dalamnya terdapat kedwibahasaan sebagai pola sistem komunikasi masyarakatnya
mempunyai variabel tertentu yang menentukan tipe masyarakat dwibahasaan. Kedwibahasaan berkaitan dengan kontak bahasa, karena kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa yang dilakukan oleh penutur secara bergantian dalam melakukan kontak sosial. Contohnya dapat kita lihat seperti kehidupan sehari-hari, menggunakan campuran dari bahasa Indonesia dengan bahasa Minang agar lawan bicara kita dapat mengerti apa yang kita bicarakan. Selanjutnya yang kedua, keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Kontak bahasa terjadi apabila seseorang penutur yang menguasai dua bahasa atau lebih menggunakan bahasa yang dikuasainya secara bergantian. Kontak bahasa terjadi dalam diri penutur secara individual. Individu tempat terjadinya kontak bahasa disebut sebagai dwibahasawan, dan peristiwa pemakai dua bahasa secara bergantian disebut kedwibahasaan. Kontak bahasa terjadi dalam situasi konteks sosial, yaitu situasi belajar bahasa. Proses pemerolehan bahasa kedua disebut pendwibahasaan atau bilingualisasi, dan orang yang belajar bahasa kedua disebut dwibahasawan. Kedwibahasaan sebagai akibat adanya kontak bahasa berubah-ubah dan merupakan istilah yang bersifat relatif. Selanjutnya, tingkat kedwibahasaan. Menurut Pranowo dalam Weinreich, pada tahun 1953, halaman 105 sampai 107, menyatakan bahwa tingkat kedwibahasaan terbagi menjadi 3, yaitu kedwibahasaan majemuk, kedwibahasaan subordinatif atau kompleks, dan kedwibahasaan koordinatif atau sejajar. Yang pertama yaitu kedwibahasaan majemuk. Kedwibahasaan majemuk adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa bahasa yang lain. Maksudnya di sini kedwibahasaan majemuk adalah bagaimana kita menganggap bahwa bahasa yang satu lebih baik dan bagus penggunaannya dibandingkan bahasa yang lain. Hanya berpihak kepada satu bahasa saja. Kemudian yang kedua, kedwibahasaan subordinatif atau kompleks. Kedwibahasaan subordinatif adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seseorang individu pada saat memakai bahasa satu atau bahasa pertama sering memasukkan unsur bahasa kedua atau sebaliknya. Jadi di sini terdapat percampuran bahasa pertama atau bahasa kedua. Yang ketiga, kedwibahasaan koordinatif atau sejajar. Kedwibahasaan koordinatif adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama-sama baiknya oleh seseorang individu. Pada tingkat kedwibahasaan ini, individu tersebut menganggap bahwa penggunaan bahasa yang lebih dari satu tersebut sama baiknya. Selanjutnya, pengukuran kedwibahasaan. Menurut Meki dalam Pranowo 2014 halaman 113, pengukuran kedwibahasaan terbagi menjadi 4, yaitu aspek tingkat, aspek fungsi, aspek pergantian, dan interferensi. Aspek tingkat yaitu maksudnya adalah tingkat kedwibahasaan sejauh mana seseorang mampu mengetahui bahasa yang dipakainya. Yang kedua, aspek fungsi. Fungsi kedwibahasaan adalah pengertian untuk apa seseorang menggunakan bahasa dan apa peranan bahasa dalam kehidupan pelakunya. Jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa fungsi dari bahasa tersebut dan kegunaannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, aspek pergantian. Pergantian adalah pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa lain. Jadi di sini dapat dilihat bahwa sejauh mana kemampuan seorang penutur bahasa dapat mengganti penggunaan bahasa dari bahasa satu dengan bahasa yang lainnya. Kemudian yang terakhir, interferensi. Interferensi adalah bagaimana seseorang menganut bilingualisme, menjaga bahasa itu sehingga terpisah dan seberapa jauh itu mampu mencampur adukkan serta bagaimana pengaruh bahasa yang satu dalam penggunaan bahasa yang lainnya. Selanjutnya, efek kedwibahasaan. Efek kedwibahasaan di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada alih kode dan yang kedua campur kode. Alih kode atau kode switching adalah
Penggunaan bahasa lain atau ragam bahasa lain pada satu percakapan untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain, atau karena adanya partisipan lain. Fenomena ini umumnya dikaitkan dengan multilingualisme, tetapi berbeda dengan fenomena lain dari kontak bahasa, seperti peminjaman atau borrowing, pidgin, dan Creole. Istilah lain yang terkait dengan fenomena ini adalah campur kode atau kode mixing. Alih kode di sini adalah suatu penggunaan bahasa yang berbeda pada saat suatu interaksi dengan masyarakat lain. Misalnya, seseorang seniman ditanya oleh wartawan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian seniman tersebut menjawabnya juga dengan bahasa Indonesia. Lalu ada wartawan lain yang menggunakan bahasa Inggris bertanya kepada seniman tersebut. Kemudian seniman tersebut mengalihkan bahasanya dengan menggunakan bahasa Inggris juga. Yang kedua, campur kode. Campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa. Yang termaksud di dalamnya adalah pemakaian kata, klausa, idiom, sapaan, dan sebagainya. Campur kode adalah proses yang sama yang digunakan untuk membuat bahasa pidgin. Tetapi perbedaannya adalah bahasa pidgin diciptakan di dalam kelompok-kelompok yang tidak menggunakan satu bahasa yang sama. Sedangkan campur kode terjadi ketika para penutur multilingual menggunakan satu bahasa yang sama atau lebih. Contoh dari campur kode adalah misalnya Angeline adalah seorang berkebangsaan Indonesia, akan tetapi selama dari lahir Angeline hidup di Inggris. Oleh karena itu, pada saat pertemuan keluarga dengan keluarganya di Indonesia, Angeline berbicara dengan mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Materi pertemuan selanjutnya yaitu interferensi dan integrasi bahasa. Pada materi ini terdapat 5 subbagian, antara lain sebagai berikut. Pengertian interferensi, tataran interferensi, interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral, interferensi dalam pandangan psikologi mentalistik, dan yang terakhir integrasi bahasa. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian interferensi terlebih dahulu. Interferensi bahasa merupakan suatu keadaan saat pengguna bahasa mengambil unsur atau fitur dari bahasa sumber untuk digunakan sebagai pembantu dalam penggunaan bahasa kedua. Jadi di sini suatu penutur bahasa menggunakan atau mencampurkan bahasa lain pada saat berbicara dengan menggunakan bahasa kedua. Selanjutnya tataran interferensi. Interferensi dapat terjadi dalam komponen seperti interferensi fonologi, interferensi morfologi, interferensi sintaksis, dan interferensi semantis. Berikutnya interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Interferensi bahasa dalam pandangan behavioral memandang bahwa adanya interferensi bahasa dapat terjadi jika seseorang menetap pada masyarakat suatu daerah. Jadi, jika masyarakat tersebut menetap pada suatu daerah, maka ia akan dapat menyerap bahasa-bahasa yang digunakan oleh masyarakat daerah tersebut dan mencampurkannya dengan bahasa asli yang ia peroleh atau ia terima sejak lahir. Kemudian yang keempat, interferensi dalam pandangan psikologi mentalistik. Interferensi dalam pandangan psikologi mentalistik beranggapan bahwa pelaku interferensi bahasa dapat mengintrospeksi dirinya sendiri akan kesalahan dalam penggunaan bahasa. Maksudnya di sini, terkadang seorang penutur masih sering mencampur adukan bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya, hingga membuat lawan bicaranya tidak mengerti akan apa yang ia maksud. Jadi, peran psikologi mentalistik di sini, penutur tersebut dapat mengintrospeksi dirinya sendiri akan terjadinya kesalahan yang telah ia perbuat. Selanjutnya yang terakhir, integrasi bahasa. Integrasi bahasa merupakan fenomena kebahasaan yang menguntungkan bagi bahasa penerima, karena akan memperkaya bahasa tersebut. Misalnya, bertambahnya kosakata, perluasan makna kata, dan lain sebagainya.
Berikutnya, pertemuan berikutnya yaitu variasi bahasa. Dalam materi ini terdapat 4 bagian yang harus kita pelajari. Yang pertama, terdapat konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Kemudian yang kedua, sumber pencetus variasi bahasa. Yang ketiga, kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Dan yang terakhir, pengklasifikasian variasi bahasa. Baiklah, kita akan membahas bagian pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Variasi bahasa merupakan varian-varian bahasa yang memiliki pola umum bahasa induknya dan dapat terjadi karena adanya penggunaan oleh masyarakat dalam lingkup yang luas. Misalnya, masyarakat A berhubungan dengan masyarakat B, maka akan terciptanya beberapa variasi-variasi bahasa baru yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ragam bahasa ini dapat terjadi jika adanya hal-hal yang telah saya sebutkan sebelumnya. Langgam bahasa dapat dikatakan sebagai model atau gaya bahasa, sedangkan laras bahasa adalah bentuk bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Berikutnya sumber pencetus variasi bahasa. Menurut Nababan, pada bukunya tahun 1991, variasi bahasa dapat bersumber dari dua hal, yakni faktor-faktor di dalam sistem bahasa itu sendiri, atau yang disebut dengan variasi internal, dan faktor-faktor yang berasal dari luar bahasa yang disebut dengan faktor eksternal. Yang ketiga, kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Dalam kajian variasi bahasa dalam linguistik umum, bahasa dibagi menjadi dua bagian, yaitu variasi internal dan eksternal. Sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi yang bervariasi. Kemudian yang terakhir, pengklasifikasian variasi bahasa. Terdapat 4 macam pengklasifikasian variasi bahasa, yaitu yang pertama, variasi bahasa dari segi penutur, yang kedua, variasi bahasa dari segi pemakaiannya, yang ketiga, variasi bahasa dari segi keformalan, dan yang terakhir, variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa dari segi penutur dapat dilihat seperti idiolek, dialek, kronolog, dan sosiolek. Selanjutnya, variasi bahasa dari segi pemakaiannya yaitu diglosia, kreol, bahasa lisan, bahasa tulisan, register, bahasa pidgin, repertoris, reputations, bahasa standar, bahasa tutur sapa, bahasa non-standar, dan kan, serta jargon. Selanjutnya, variasi bahasa dari segi keformalan terbagi menjadi 5, yaitu gaya bahasa ragam beku, gaya ragam resmi, gaya atau ragam usaha, ragam santai, dan ragam akrab. Dan yang terakhir, variasi bahasa dari segi sarana. Variasi bahasa dapat pula dilihat dari segi jalur yang digunakan. Dalam hal ini, ada ragam lisan, dan juga tulis atau juga ragam dalam berbahasa dengan menggunakan sarana atau alat tertentu, yakni dalam bertelepon atau bertelegraf. Adanya ragam bahasa lisan dan bahasa tulis ini memiliki wujud struktur yang tidak sama. Materi pertemuan selanjutnya yaitu sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Pada materi ini, terdapat 3 subbagian yang akan dipelajari. Yang pertama ada sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Sikap bahasa dalam kajian sosiolinguistik mengacu pada perilaku atau tindakan yang dilakukan berdasarkan pandangan sebagai reaksi atas adanya suatu fenomena terhadap penggunaan bahasa tertentu oleh penutur bahasa. Maksud dari sikap bahasa di sini juga dapat diartikan sebagai pelaku atau kejiwaan seorang penutur bahasa terhadap bahasa yang ia gunakan tersebut. Selanjutnya, pemilihan bahasa.
Menurut Fasold dalam bukunya tahun 1984, halaman 180, pemilihan bahasa adalah suatu tindakan memilih sebuah bahasa secara keseluruhan dalam suatu komunikasi. Pemilihan bahasa bukan hanya merupakan fenomena linguistik, melainkan juga fenomena sosial, budaya, dan psikologi. Pemilihan bahasa di sini dapat digunakan oleh seorang penutur dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Selanjutnya, pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa adalah proses pemilihan salah satu ragam bahasa menjadi ragam bahasa resmi sebagai tolak ukur penggunaan bahasa yang baik dan benar dengan usaha dan dengan mengembangkan yang tiada henti selama bahasa itu digunakan. Pembakuan bahasa dapat berfungsi sebagai efisiensi dan efektivitas komunikasi, integrasi masyarakat budaya, dan pembinaan bahasa nasional. Pembakuan bahasa memiliki beberapa tahapan, akan saya bahas pada materi berikutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai struktur linguistik bahasa baku. Pengertian bahasa baku. Bahasa baku atau bahasa standar atau dapat juga dikatakan standar bahasa adalah varietas bahasa yang berkontras dengan bentuk-bentuk vernakular termasuk dialek geografis dan sosioleg. Bahasa baku diterima di masyarakat sebagai peranti komunikasi publik dan formal, seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat, dan rapat resmi, atau dapat dilihat juga pada pidato. Varietas tersebut dianggap isolek netral yang digunakan oleh keseluruhan masyarakat yang bersangkutan, terlepas dari asal geografis atau sosial mereka. Jadi, penggunaan bahasa baku di sini telah menyeluruh ke seluruh rakyat Indonesia. Dalam pengertian lain, bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah mengalami proses standarisasi, sebagaimana yang disebut sebagai bahasa standar tadi, yaitu tahap menegakkan tata bahasa dan kamus normatif. Penetapan bahasa baku biasanya melibatkan kodifikasi norma kebahasaan dan sistem ejaan, serta penerimaan konvensi ini oleh khalayak umum. Jadi, maksud dari bahasa baku di sini adalah penyempurnaan struktur dari bahasa yang telah dipakai sebelumnya untuk dijadikan sebagai bahasa resmi atau bahasa nasional. Selanjutnya, fungsi bahasa baku. Fungsi bahasa baku menurut Tata Bahasa Baku Indonesia ada 4, yaitu pemersatu, pemberi kekhasan, pembawa kewibawaan, dan sebagai kerangka acuan. Berikutnya, perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Adapun tahap dari pembakuan bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan. Satu variasi atau dialek tertentu akan dipilih kemudian dikembangkan menjadi bahasa baku. Pemilihan di sini tentunya tidak dapat dipilih secara asal, harus melalui prosedur tertentu. Yang kedua, kodifikasi. Kodifikasi yaitu hal yang memberlakukan suatu kode atau aturan kebahasaan untuk dijadikan norma dalam berbahasa oleh masyarakat. Yang ketiga, penjabaran fungsi. Proses ini akan melibatkan pemasyarakatan hal-hal ekstralinguistik seperti pembiasan format atau bentuk surat atau dalam penyusunan tes, dan lain sebagainya. Yang terakhir, persetujuan. Pada akhirnya, ragam bahasa itu mesti disetujui oleh anggota masyarakat ujaran sebagai bahasa nasional mereka. Materi pada pertemuan 15 yaitu pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun subbab dalam kajian materi ke-15 ini yaitu terbagi dua. Yang pertama, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik, dan yang kedua, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa bersifat beraliran mentalistik. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang menjelaskan bahwa perilaku sepenuhnya merupakan hasil dari kegiatan belajar. Teori behavioristik terkenal dengan model hubungan stimulus-responnya, memandang orang yang belajar sebagai individu yang pasti. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata.
Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila diberikan hukuman. Stimulus maksudnya di sini adalah apa saja usaha atau yang dilakukan guru dalam menjelaskan atau mengajarkan pembelajaran kepada muridnya. Sedangkan respon adalah bagaimana tanggapan atau respon dari siswa tersebut terkait dengan materi yang telah diajarkan oleh guru. Pada metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik ini, diperlukan adanya interaksi yang baik antara guru sebagai tenaga pendidik dengan siswa. Selanjutnya yang kedua, pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik. Teori mentalistik adalah teori yang mengkaji proses akal yang mengacu kepada proses persepsi. Maksud dari proses persepsi di sini adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui persepsi, manusia akan terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya, dan hubungan ini dilakukan melalui panca indera, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, dan penciuman. Metode pembelajaran bahasa beraliran mentalistik dalam pengajaran bahasa Indonesia dapat dilihat dari bagaimana interaksi guru dengan siswa dan bagaimana siswa tersebut dapat menggunakan keseluruhan panca inderanya untuk menangkap informasi yang disampaikan oleh guru dalam mengajarkan pembelajaran. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.